Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ustaz akan mengajarkan tentang materi pecahan, khususnya operasi pecahan di bidang penjumlahan. Dilihat di layar di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11 yang sangat jelas. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Dan bisa dibaca sendiri, nanti bisa dibuka An-Nisa ayat 11. Ini membuktikan bahwa pecahan juga dianjurkan untuk dipelajari dalam Islam. Salah satunya manfaatnya adalah kita bisa mengetahui ilmu tentang pembagian waris, dan dalam Islam mempunyai ilmu di bidang khusus tentang waris. Untuk mengulang, di kelas 4 pernah belajar tentang pengertian pecahan. Kita ulang lagi supaya diingat. Pengertian pecahan adalah bagian dari suatu yang utuh. Dalam ilustrasi gambar yang ada di samping kanan itu membuktikan bahwa yang diarsir itu disebut membilang, tetapi kesatuan yang utuh itu adalah 4 bagian yang menjadikan ini berbentuk lingkaran, yaitu yang disebut juga penyebut 1, 2, 3, 4 yang dinamakan 1/4. Begitulah, kita cuma mengulang sedikit. Setelah itu, anak-anak, kita kepada materi yang mungkin Ustadz cuma mengajarkan sedikit tentang penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Contohnya, bisa dilihat anak-anak di dalam gambar 1/4 ditambah 2/4, maka pada saat pembagian lingkaran itu sama, tinggal anak-anak jumlahkan yang diarsir. Yang diarsir ada 3, maka jawabannya adalah 3 per berapa? Per kotak pembagian tersebut yang membentuk lingkarannya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jawabannya 3/4. Begitu juga contoh selanjutnya, yang ini, yang di bawah itu sebelah kiri. Ini 8/12, karena yang diarsir 8 kemudian mempunyai kotak 12. Kemudian yang ini adalah 3/12. Jadi 8 ditambah 3/12 tinggal ditambahkan yang diarsir. Nah, 8 tambah 3 adalah ada 11 dari 12. Jadi jawabannya adalah 11/12. Sama begitu juga dengan kotak selanjutnya, ya. 2/6 ditambah 3/6 tinggal ditambah yang diarsir, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pernya yaitu dihitung kotak keseluruhannya, yaitu ada 6 kotak, jadi 5/6. Nah, begitu juga selanjutnya yang di bawahnya seperti itu, ya. Anak-anak, ini kalau sama pembagian kotaknya, ya, atau penyebutnya sama. Kita akan belajar bagaimana kalau penyebutnya yang berbeda. Perhatikan anak-anak, penjumlahan pecahan biasa sebetulnya berbeda. Contohnya, oke, seperti dalam gambar pertama adalah 1/2. 1/2. Ini menggambarkan 1/2, satu lingkaran dibelah 2, atau kue. Terserahlah kue apa yang kalian suka, dibelah 2. Yang setengahnya untuk kalian, maka ini menggambarkan 1/2. Ditambah ada dibelah 1/4-nya, yaitu 1/4. Ini berbeda pembelahan. Ini dibelah 2, ini belah 2/4. Maka untuk mencarinya adalah
sama-sama di belahnya. Jumlah belahannya itu harus 4 juga. Yang setengah kita ubah menjadi 4 belahan. Kemudian yang seperempat ini karena udah dibelah seperempat ya nggak usah lagi, sama. Kemudian dihitung arsirannya. Arsiran yang pertama ada 2. Arsiran yang kedua ada 1, maka tinggal tambah. Jawabannya 3/4. Intinya disamakan dulu belahannya kalau konkretnya. Jangan main hantam ya. Baiklah, selanjutnya bagaimana kalau tidak bisa dibelah sesuai dengan ukuran ada lebihnya? Maka marilah kita belajar untuk selanjutnya. Ini level yang agak tinggi, tetapi insya Allah kalian bisa, apalagi sudah belajar sama gurunya di kelas 4 kemarin. Oke, contoh kedua. Ini kalau tidak bisa dibelah sama rata. Kenapa? Ini 1/3 ditambah 1/2. Ini nggak mungkin. Kalau dua bagian ini mau kita belah 3 nggak mungkin. Karena apa? Akan terjadi pembelahan yang tidak sama rata. Yang di akhirnya tidak utuh. Maka untuk mencari kasus yang seperti ini mudah anak-anak. Kalian cuman perlu lihat penyebut. Maka penyebutnya nanti kita belah ke kotak selanjutnya. Kita langsung aja. Oke. 1/3. Lihat. Anak-anak bisa melihat 1/3 menjadi 6 kotak. Mengapa bisa jadi 6 kotak? Kita lihat di pertanyaan soal yang kedua, yaitu 1/2. Penyebutnya ini 2 anak-anak. Maka 2 inilah yang kita jadikan kunci. 2 ini jadikan kunci untuk membelah kotak selanjutnya, yaitu yang ketiga. Nih. 1 kotak kita belah 2. Karena apa? Penyebut dari lawan adalah 2. 1 kotak dibelah 2. 2. Ini kotak selanjutnya dibelah 2. Jadi 2 kotak. Ini juga dibelah 2. Kemudian selanjutnya. Jadi kotak 1/3 menjadi 2/6. Begitu juga kotak yang setengah. Kotak setengah. Kita lihat penyebutnya. Lawannya samping kiri adalah 3. Maka 1 kotak ini kita belah 3. Sehingga 1/2 itu berubah menjadi 3/6. Ini sekarang clear. Kotaknya sama. Yang kiri 6 kotak, yang kanan 6 kotak. Tinggal kita tambahkan seperti biasa. Yang pertama kali lihat. Jadi hasilnya adalah, anak-anak, berapa? Ya benar, Ustadz Geta 1. Karena Ustadz Geta sendiri yang jawab. Jawabannya ada 5/6 anak-anak. Jadi anak-anak seperti itu. Jika ada pertanyaan, boleh japri Ustadz akan kirimkan video penjelasan yang lebih jelas. Ya. Semoga bermanfaat. Begini aja pertemuan kali ini. Mungkin selanjutnya akan ada tugas dan sebagainya. Pokoknya dipahami dulu. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, maka japri Ustadz. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, kita tutup pelajaran kita dan melafazkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin.